Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi, jurnalis TribunTernate.com. Saat ini saya berada di ibu kota Maluku Utara, tepatnya di Sofivi, di Satuan Pelayanan Pelatihan di Sofivi, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau disingkat BPVP. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Maluku Utara telah menetapkan daerah Sofivi sebagai ibu kota, dan beberapa transformasi telah dilakukan oleh beberapa kedinasan di Maluku Utara, dan salah satunya adalah BPVP ini. Dan telah bersama saya Pak Heri Budoyo. Beliau ini adalah Sesditjen Bina Lavotas Kemenaker dari Jakarta, Pak ya? Iya, benar. Pak Heri, kapan tiba di Sofivi ini, Pak? Saya dan tim datang kemarin siang. Kemarin saya langsung menuju ke Balai Pelatihan Vokasi di Ternate. Lah, kami berkeinginan juga melihat Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi di Sofivi yang merupakan pengembangan workshop Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate. Yeah. Jadi hari ini saya hadir di Sofivi untuk meyakinkan bahwa kita sudah melakukan dan sedang akan mengerjakan lagi terkait dengan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, khususnya untuk pengembangan satuan pelayanan di Sofivi yang tadi disampaikan bagian dari transformasi kelembagaan pelatihan di ibu kota Provinsi Maluku Utara. Yeah. Ini baru pertama, Pak ya, ke Maluku Utara? Pertama, luar biasa. Sempat jet lag atau gimana? Enggak, malah saya pengen berlama-lama di sini gitu. Tapi kayaknya pengen diulang lagi ke sini gitu ya. Tadi Pak Aceh selaku kepala balai kayaknya itu surprise buat saya, surprise banget. Kami sudah melakukan dan sedang melakukan juga transformasi di wilayah yang lain, di balai lain. Tentunya ini kunjungan pertama perdana saya meyakinkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja khususnya Ditjen Bina Lavotas melakukan yang menurut saya ini bagian dari untuk meyakinkan masyarakat di Provinsi Maluku Utara bagaimana pengembangan SDM tenaga kerja, angkatan tenaga kerja dari sisi pelatihan vokasi. Iya. Pak Heri, ini kan sebagaimana kita ketahui ada Perpres 68 tentang revitalisasi BPVP. Apakah yang terjadi saat ini di di BPVP Ternate ini dalam rangka mewujudkan program tersebut? Ya, transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Balai Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja merupakan salah satu 9 lompatan Ibu Menteri dari transformasi balai. Nah, Perpres 68 itu adalah bagaimana kita melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebetulan di Perpres 68 leading sektor terkait dengan pelatihan vokasi itu adanya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, tentunya kita harus menunjukkan bagaimana kita sebagai leading sektor menyiapkan infrastruktur dari sisi kelembagaan, dari sisi standar, dari sisi sertifikasi. Nah, salah satu yang kita mau sampaikan di sini adalah kita sudah menyiapkan dari sisi modalitas terkait dengan kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas. Harapan ke depan, kalau nanti suatu saat ada kebutuhan baik pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengisi kebutuhan yang ada di wilayah Maluku Utara, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate siap. Sehingga kalau saya pengen ada pelatihan alat berat, ada di Sofivi. Pengen pelatihan pariwisata, nanti adanya di Ternate. Nah, tentunya apa yang dilakukan di Ternate sebagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate dan saat ini lagi sedang dilakukan di Sofivi, ini bagian dari kita untuk memperluas redesain program pelatihan yang ada di pelatihan di balai. Di balai ya. Artinya ini memang benar-benar mau pindah nih ceritanya nih, kantornya nih dari Ternate ke Sofivi gitu, Pak ya? Ya.
Sebenarnya bukan pindah. Kita meyakinkan ini adalah bagian kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku Utara menyerahkan lahannya sebegitu luasnya, dan kami di Kementerian Tenaga Kerja membangun sarana prasarananya. Ini bagian dari kolaborasi. Bukan memindah, tapi memperluas workshop, memperluas program. Harapannya balai yang ada di Ternate juga bisa melakukan pengembangan programnya ada di SOPIB. Malah kedepannya mungkin bukan di SOPIB lagi, mungkin ada tempat lain yang kita akan coba lihat sesuai dengan wilayah di kabupaten lain di wilayah Maluku Utara. Iya, Pak, ini kalau bisa dijelaskan tentang akses dan mutu BPVP itu apa, Pak? Iya, oke. Kalau kita bicara pelatihan vokasi, yang bisa merasakan kan teman-teman yang ada di dekat akses kota. Kita membayangkan teman-teman yang ada di SOPIB kalau pelatihan harus ke Ternate. Kita membayangkan kalau nanti suatu saat ada di Halmahera yang lain, misalnya Selatan Utara mau pelatihan harus ke Ternate. Nah, kita mendekat dari sisi akses yang bisa diakses oleh masyarakat untuk pengembangan kompetensinya melalui pelatihan. Menjadi hub gitu, Pak, ya? Menjadi hub. Jadi suatu saat karena teman-teman masyarakat di wilayah SOPIB mau pelatihan nggak perlu nyebrang ke Ternate, cukup di sini. Kecuali yang tidak ada programnya di SOPIB, maka dilaksanakan nanti di Ternate dalam bentuk program boarding. Nah, tentunya Pak Aceh selaku Kepala Balai sudah menyiapkan program-program itu. Nah, inilah sebagai contoh untuk kita menunjukkan bahwa kita juga mendekat masyarakat dari sisi kebutuhan. Khususnya adalah untuk teman-teman warga di SOPIB. Bagaimana kalau dari teman-teman warga Halmahera yang lain atau yang ikut pelatihan, silahkan. Kita nggak boleh membatasi warga manapun yang ikut pelatihan. Dan ini satu-satunya kolaborasi yang sudah sedang dan akan dilanjutkan lagi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan industri yang ada di Maluku Utara. Karena ada beberapa peralatan sudah masuk bantuan dari industri. Inilah sebenarnya kolaborasi, karena ini nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah atau industri. Kita bagian dari bisnis proses terkait dengan penyiapan SDM yang kompeten. Pak, ini kan kalau bicara tentang SDM yang kompeten Maluku Utara ini kan kalau tidak laut, ikan, tambang. Nanti BPVP akan bergerak ke situ. Menyiapkan SDM untuk memenuhi itu atau gimana, Pak? Kalau Pak Kepala Pak Ajis bicara pelatihan, maka Pak Ajis akan membuat suatu program yang fleksibel. Kan gitu ya Pak Ajis ya? Fleksibel. Fleksibel itu adalah bagaimana menambah kebutuhan wilayahnya. Kalau di sini kebutuhan tambang, maka alat berat bicara. Tapi Pak Aceh juga menyiapkan workshop untuk pertanian, pengembangan dari sektor perikanan atau industri yang ada di sektor pertanian. Pariwisata juga masuk. Pariwisata juga akan dikembangkan. Di Ternate itu akan disiapkan, akan dikembangkan terkait dengan program pariwisata. Mulai dari hospitality sampai nanti di resepsionis. Itu akan dikembangkan di sana dan sudah dikembangkan di sana. Nah, yang di SOPIB sini nanti akan kembangkan untuk alat berat dan pertanian. Misalnya untuk pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Jadi kedepannya fleksibilitas pelatihan itu sebenarnya mengikuti kebutuhan wilayahnya. Kalau wilayah ini banyakkan pertambangan perikanan, ya kita akan buat alat berat, nanti teknisi alat berat ya Pak, operator alat berat. Kemudian nanti ada kita kembangkan untuk pertanian dalam bentuk perikanan, pengembangan perikanan, atau sini ada pertanian ya kita akan kembangkan. Karena kita harus petani milenial lah kalau istilah Pak Aceh itu menumbuhkan petani baru Pak ya. Anak muda bertani. Berarti misalnya pakai smart farming yang dikembangkan di sana. Orangnya di Jakarta tapi bisa melakukan penyiraman di sini. Lah itu teknologi akan masuk di sini. Jangan kenalnya orang Jakarta teknologi itu, tapi darat juga harus kita kenalkan. Pak Heri, ini kan tadi kan keliling melihat infrastruktur yang ada. Puas nggak Pak dengan ini? Ini surprise banget. Saya baru pertama Pak Kepala menyampaikan master plan-nya ke kami, ke pusat. Para pencemas waktu itu. Bisa jadi enggak ya? Ternyata saya datang pertama ke sini luar biasa. Luar biasa inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu Menteri, lakukan transformasi segera. Waktu kunjungan Ibu Menteri ke Ternate tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020
ini penyerahan lahan ini harus segera diwujudkan. Baru 2 tahun diserahkan sudah kelihatan luar biasa. Dan inilah wujud yang merupakan contoh transformasi yang akan kita lakukan di tempat-tempat lain atau balai lain. Ini berarti puas. BPVP Ternate ini contoh yang ideal, Pak, ya? Ideal untuk pengembangan program dari sisi transformasi sarana prasarana. Lah tinggal kita tuntut dengan sarana yang cukup bagus, tempat yang bagus, workshop yang bagus, programnya yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Maka harapan kami dengan sarana seperti ini, luar biasa ini, saya mohon dari teman-teman dunia industri, dunia pelaku usaha untuk datang ke sini melihat kira-kira mau apa sih gitu loh. Karena Pak Ajis itu mau buat program kalau menunya nggak tahu yang diinginkan, alat ini nggak ada manfaatnya gitu lah. Harapan kami nanti teman-teman dari media untuk sampaikan ke pelaku industri yang ada di Maluku Utara. Ini lo lihat lah SOPIP. Integrasikan kebutuhan yang ada di industri dengan kebutuhan program. Jadi pada saat nanti ada informasi pasar kerja, kemudian dikembangkan menjadi program pelatihan, harapannya pada saat ikut pelatihan sudah langsung match. Jadi nggak sia-sia kita melakukan investasi sarana prasarana segitu luas, bagus seperti ini. Ya, bisa maksimal. Ya, maksimal. Ya, gitu. oke. Pemirsa, selain dengan Pak Heri Budoyo, di sebelah kanan saya ini Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz ini kan bos pembangunannya yang membuat infrastruktur ini jadi bagus seperti ini, katanya surprise. Bisa sedikit cerita Pak soal itunya? Kalau saya sih sebagai anak buah perpanjangan tangan dari Dirjen Bina Lapotas itu, saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab apa yang dibebankan dan bagaimana menjabarkan yang namanya program dari pusat untuk menyentuh ke daerah. Bagaimana mengkolaborasikan antara daerah dengan pemerintah pusat sehingga betul-betul pengembangan SDM yang ada di Maluku Utara berjalan. Benar. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih pemirsa, Pak Heri. Penutup sedikit, ada penutup sedikit. Iya, Pak Heri mungkin ada penutup Pak. Dalam rangka mendukung itu daerah otonomi baru Pak. Ya. Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan mendukung itu. Untuk closing statementnya Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, warga masyarakat di Maluku Utara lebih khususnya. Kami Kementerian Tenaga Kerja, Dirjen Bina Lapotas hadir adalah bagaimana kami menyiapkan pengembangan kompetensi SDM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara. Harapan kami, harapan kita semuanya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate termasuk satuan pelayanan yang ada di SOPIP bisa dioptimalkan oleh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih banyak kolaborasinya Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara dan perusahaan yang telah bergabung terkait dengan program pengembangan di balai kami. Tentunya ini nggak boleh berhenti di sini, kita akan lakukan kerjasama lebih erat lagi, berkelanjutan. Semoga kedepannya terkait dengan kekhususan yang ada di Maluku Utara, khususnya di SOPIP, kita bisa akselerasi ke depan. Kami harap masyarakat Maluku Utara bisa melihat fasilitas kami. Ini menjadi seperti wisata vokasi yang bisa dilihat oleh semua masyarakat. Dan nanti ke depan kita akan lakukan bulan depan melalui Festival Pelatihan Vokasi sebagai wujud untuk menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja Dirjen Bina Lapotas siap untuk menjadi koordinator pelatihan vokasi dalam rangka pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi. Ke depan kolaborasi kita semua tidak akan berhenti, kita akan lanjutkan bersama. Terima kasih, semoga Maluku Utara lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerjanya. Amin, amin, amin. Itulah podcast kita bersama Pak Heri Budoyo dan Pak Abdul Aziz. Saksikan terus tribunternate.com. Sekian dari saya, Muhammad Hussein Sanusi, melaporkan dari SOPIP Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!